Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafrizal Siregar SPD dari SMKS Muhammadiyah 9 Medan. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman apa itu Merdeka Belajar, yang dimana materi ini sudah saya buka atau sudah saya pelajari di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Mari belajar bersama saya. Adapun dalam topik Merdeka Belajar ini, ada 5 modul yang akan Bapak atau Ibu guru pelajari, termasuk juga saya. Yang pertama adalah mengenal diri dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Modul yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik, di mana poin penting yang dapat kita ambil dari modul ini adalah yang pertama, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, kita harus mampu mengenali karakteristik kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kita harus senantiasa belajar mandiri. Maksudnya, kita harus menjadi manusia yang merdeka, yang hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain, sesuai dengan definisi kata merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, kita sebagai guru harus menuntun kekuatan kodrat peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, kita sebagai pendidik harus berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi disesuaikan dengan zamannya ini. Yang keenam, kita harus mengutamakan kepentingan peserta didik atau berpihak kepada peserta didik. Yang ketujuh, kita sebagai guru harus selalu membuat inovasi pembelajaran mandiri dan selalu berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya agar kita terus belajar dan terpacu dalam pembelajaran. Modul kedua yaitu modul mendidik dan mengajar, di mana poin penting dalam modul ini adalah yang pertama, kita diajak untuk memahami sistem AMONG yang mengandung maksud mengasuh dan membimbing. Adapun sistem di dalamnya ada 3 aspek penting, yaitu asah, asih, dan asuh. Maksud dari asah yaitu berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Asih berfokus pada proses pembelajaran berdasarkan kasih sayang, simpati, dan empati guru terhadap peserta didik. Dan asuh yang berkaitan dengan unsur pembinaan dan pembimbingannya. Adapun istilah yang populer yang menjadi semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 dalam sistem AMONG, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang maksudnya menjadi pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik bagi orang sekitarnya, terutama kepada peserta didik. Dan yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, yang maksudnya walaupun berada di tengah, penuh dengan kesibukan apapun kita sebagai guru, kita harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi peserta didik. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani,
yang maksudnya ialah di belakang menjadi pendorong, memberikan motivasi dan semangat bagi peserta didik. Oke. Yang kedua, poin yang kedua dalam modul 2 ini adalah kita sebagai guru harus menyadari bahwa pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang ketiga, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu bagi peserta didik, baik lahir maupun batin. Yang keempat, manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada peserta didik itu sendiri, yang merupakan tugas kita sebagai guru. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun poin penting dalam modul ini adalah yang pertama, ada asas trikon sebagai dasar guru dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan, di mana maksud dari trikon adalah yang pertama, continue, yang maksudnya pengembangan pembelajaran yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus, dan dilakukan dengan baik. Selanjutnya, yang kedua itu adalah konvergen. Maksud dari konvergen itu adalah pengembangan pembelajaran yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pembelajaran harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Itu tadi masih yang pertama ya. Poin yang kedua dalam modul ini itu adalah supaya menjadi pendidik yang dapat mendidik dengan utuh dan menyeluruh, kita harus mendidik dan mengajar sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi, kita harus ikuti globalisasi ya, Bapak Ibu guru hebat. Yang terakhir, kita harus menyadari dan menyesuaikan bahwa pendidikan itu harus bergerak secara dinamis. Jadi harus kreatif, mandiri, inovatif Bapak Ibu. Jadi harus menyesuaikan dan gerak cepat ini. Modul keempat itu adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun poin penting di dalamnya itu adalah guru harus memahami bahwa budi pekerti itu merupakan hasil persatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Maka dengan tenaga tersebut kita harus mengarahkan siswa dalam aplikasinya melatih kecerdasan peserta didik. Poin yang kedua itu adalah budi pekerti, ya, mengenai budi pekerti. Budi pekerti itu ialah perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa yang tidak dibentuk dari lingkungan sekolah saja, melainkan juga di lingkungan masyarakat, ya, di rumahnya juga. Poin selanjutnya, kita sebagai guru harus mengajarkan budaya positif sehingga terciptanya motivasi internal di dalam diri atau di dalam hati peserta didik kita. Modul ke-5 yang terakhir, yaitu adalah modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana poin penting dari modul ini, modul terakhir ini, guru diajak untuk turut serta secara aktif dalam membimbing peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain ilmu pengetahuan. Serta pendidikan seharusnya mampu mengantarkan peserta didik agar bisa hidup dan mampu mengisi zamannya. Sekian aksi nyata topik Merdeka Belajar yang ada pada dasarnya saat ini saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih. Saya Syafrizal Siregar SPD dari SMKS Muhammadiyah 9 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi saat saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar di sekolah saya, yaitu di SMKS Muhammadiyah 9 Medan. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka
Kita sebagai pendidik hanya dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut